Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 2340402104. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ekonomi dengan prodi jurusan Ekonomi Pembangunan. Hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Baik, langsung saja. Apa sih pengertian artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dapat dikatakan bahwa artikel jenis ini merupakan bentuk ringkasan laporan penelitian yang dikemas dalam struktur yang lebih ringkas. Lalu untuk artikel ilmiah itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama yaitu artikel yang memuat kajian hasil penelusuran pustaka, dan yang kedua itu adalah artikel yang berisikan ringkasan hasil penelitian yang memang dilakukan oleh penulis secara langsung. Sehingga secara formal artikel ilmiah adalah tulisan yang memuat bukti dan fakta yang telah terintegrasi yang ada di luar lapangan yang telah terjadi dan pengertian personal yang dihasilkan oleh pemikiran si penulisnya. Lalu untuk jenis-jenis artikel ilmiah. Jenis artikel ilmiah sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu artikel ilmiah penelitian, yaitu artikel yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan. Yang kedua itu artikel ilmiah konseptual, yang dimana artikel hasil pemikiran secara konseptual. Lalu yang ketiga itu adalah artikel ilmiah populer, yaitu artikel yang disajikan dengan bahasa yang lebih informal. Selanjutnya, kita menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah disusun menurut konvensi yang berlaku di lingkungan akademik secara internasional. Artikel ilmiah sendiri merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal-jurnal ilmiah yang terbitannya itu dilakukan secara berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Baik, untuk model teks artikel ilmiah itu digolongkan menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Selanjutnya, untuk mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Yang pertama itu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Seperti yang saya sebutkan, artikel penelitian yaitu artikel yang disajikan dalam bentuk artikel, dan artikel non-penelitian itu sendiri adalah artikel yang tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya itu merupakan ulasan konsep. Lalu untuk artikel non-penelitian juga disebut sebagai artikel konseptual, yang dimana artikel konseptual ini berisikan hasil pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis-analisis yang secara kritis. Menurut Cargill dan O'Connor, struktur artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, materi, metode, hasil, dan pembahasan. Pada struktur teks artikel non-penelitian, menurut Cargill dan O'Connor itu dikatakan belum lengkap. Lalu masuk ke struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak si penulis. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks sama sekali. Pada umumnya artikel ilmiah populer itu dipublikasikan di koran, di majalah sebagai tulisan opini, dan artikel ilmiah populer juga disebut dengan artikel opini. Dan untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya diberi subjudul, biasanya hanya bagian isi yang dianggap
sangat penting dan bagian pendahulunya atau penutupnya tidak pernah diberi subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti ini berbentuk esai yang ditulis dengan genre eksposisi ataupun diskusi. Baik, kita masuk ke struktur umum teks artikel ilmiah, dan untuk struktur teksnya ini ada 7. Yang pertama yaitu ada abstrak, di mana abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun non-penelitian. Fungsinya itu untuk menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel yang diteliti. Lalu yang kedua itu ada pendahuluan, yang dimana bab pendahuluan ini berfungsi sebagai artikel ilmiah. Dari bab ini pembaca juga bisa mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Untuk fungsi secara spesifiknya itu untuk memberitahu latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, terus gambaran tentang tujuan dan pendekatan ataupun metode ataupun teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada hasil, yang dimana bab hasil ini hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Lalu untuk yang ketiga itu ada pembahasan, yang dimana bab pembahasan ini berisi pembahasan yang mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang disajikan pada bab-bab tinjauan pustaka. Lalu masuk ke simpulan, yang dimana bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Lalu untuk judul, daftar pustaka dan lampiran, itu adalah judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel, harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku, artikel ilmiah ataupun jurnal atau terbitan lain yang digunakan penelitian atau terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis artikel ilmiah. Ada lampiran proposal ya, lampiran pada proposal penelitian atau proposal kegiatan pada artikel ilmiah. Biasanya lampirannya itu berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menganalisis pentingnya teks artikel ilmiah dan media publikasi. Pentingnya teks artikel ilmiah sebagai mahasiswa pasti sering mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat tulisan yang kita sebut sebagai paper, esai ataupun makalah, yang dimana tanpa sadar tugas-tugas itu merupakan salah satu contoh artikel ilmiah. Lalu untuk media publikasi teks artikel ilmiah, itu kegiatan itu dilaksanakan secara periodik. Baik, sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata ataupun salah kata, saya memohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.